Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7 pada materi ke-6. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah lakukan walaupun tidak secara langsung melalui Zoom meeting ya. Hanya lewat video. Baik video yang saya share yang baru saya rekam pada semester ini ataupun yang sudah pernah saya rekam pada setahun yang lalu. Karena kan ada itu ya. Saya karena kesibukan akhirnya saya hanya bisa mengirim video lama. Tapi sebenarnya sama materinya. Tidak apa-apa. Dan ada juga yang saya rekam pada saat ini, semester genap kali ini. Dan hari ini kita kembali bertemu di Zoom meeting. Perkuliahan langsung. Dan ini mungkin pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan UTS. Karena berdasarkan informasi dari fakultas, pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret sampai 1 April. Berarti minggu depan ya. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Dan saya sudah siapkan UTS-nya, sudah saya buatkan soalnya. Jadi kalian tinggal mengikuti saja. Termasuk juga saya sudah siapkan pengumuman terkait teknis pelaksanaan UTS-nya seperti apa. Apakah UTS-nya online atau offline? Kalau misalnya online, bagaimana teknis pelaksananya atau prosedurnya? Saya sudah siapkan. Jadi kalian nanti tinggal baca dan ikuti arahan dari saya. Nanti mungkin akan saya rilis nanti jam 1 siang ya. Mengenai pengumuman UTS untuk MK Ulumul Hadis ini. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi ke-6, yaitu tentang hadis Nabi, hadis dan macam-macamnya. Dan saya sudah share modul saya kemarin. Kemarin ya? Atau, kemarin siang, kemarin sore. Sudah saya share dan itu artinya seperti yang saya katakan kemarin bahwa materi ini sengaja saya upload lebih awal karena berhubungan dengan format perkuliahan yang saya mau gunakan. Artinya di pertemuan kali ini saya akan menggunakan format model sistem pembelajaran aktif atau active learning, pembelajaran aktif. Artinya dalam sistem ini, dalam metode ini, dalam model ini, yang terlibat aktif menjelaskan justru adalah kalian para mahasiswa, bukan saya. Saya hanya memandu dan mengarahkan. Kalau ada yang salah, saya perbaiki. Kalau ada kekurangan, saya tambahkan. Kalau ada tambahan, saya kurangkan. Kan begitu. Itu fungsi saya sebagai moderator atau fasilitator atau fasilitator ya. Yang memfasilitasi pengetahuan kali ini.
Jadi itu ya. Dan sudah saya share, silakan kalian baca dan pelajari semalaman. Kira-kira paham tidak? Ya, nanti akan saya akan temukan jawabannya pada sesi perkuliahan kali ini. Oke, baik. Kita langsung ke materi hadis dan macam-macamnya. Bahan kajiannya ada dua. Hadis ditinjau dari segi kuantitas dan hadis ditinjau dari segi kualitas. Jadi tinjauannya. Sebenarnya hadis itu banyak sekali macamnya ya. Macam-macam hadis itu sangat banyak. Misalnya hadis ditinjau dari segi sandarannya. Itu ada 3. Hadis pertama hadis marfu, kedua hadis mauquf, ketiga hadis maqtu. Hadis marfu itu apa? Hadis yang bersandar kepada Nabi. Itu hadis marfu. Sedangkan hadis mauquf hadis yang bersandar kepada sahabat. Jadi sampainya cuma ke sahabat saja, tidak ke Rasul. Dan hadis maqtu adalah hadis yang bersandar kepada tabi'in. Ada lagi hadis ditinjau dari segi bentuknya atau sumbernya. Itu ada 2. 1 hadis qudsi, kedua hadis nabawi. Hadis qudsi itu apa? Hadis yang bentuknya adalah ucapan Allah atau perintah Allah atau kalamullah. Tetapi diucapkan oleh Rasulullah. Tapi bukan ayat, bukan Al-Quran. Tapi ucapan Allah yang digunakan oleh Rasulullah sebagai ucapan Nabi. Itu hadis qudsi. Misalnya Rasulullah SAW berkata, Qala ta'ala, kan begitu. Qala ta'ala, tapi bukan ayat. Sedangkan hadis nabawi ya hadis yang bersumber dari Nabi, yang diucapkan oleh Nabi. Itu dari segi sumbernya. Ada lagi hadis ditinjau dari segi bentuknya. Seperti apa? Ada 3. 1 hadis qauli, 2 hadis fi'li, 3 hadis takriri. Anda pasti sudah tahu itu apa hadis qauli, apa hadis fi'li, apa hadis takriri. Dan sebenarnya banyak lagi yang lain, tidak saya sebutkan semuanya. Dan yang kaitannya dengan materi kita kali ini adalah hadis ditinjau dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Oke, kita mulai dari segi kuantitas. Hadis ditinjau dari segi kuantitas. Coba jelaskan macam-macamnya dan pengertiannya sekaligus. Apa, ada berapa, dan jelaskan. Oke, yang menjawab pertama, silakan. Mana ini? Intan Amalia, mana Intan? Yo Intan. Yo silakan. Suaranya mana Intan? Yo. Hadis kuantitas, Pak. Yo, ada berapa? Jelaskan. Hadis kuantitas ada 2, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Terus hadis ahad. Syarat hadis mutawatir yaitu jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang Kamu kan sudah jelaskan hadis mutawatir. Sekarang hadis ahad itu apa? Hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Oke, baik. Berikutnya. Coba jangan cuma baca ya, tapi pahami dengan baik. Bacaannya itu bagaimana. Kamu kelihatannya Intan tadi baca. Pesannya membaca. Oke, baik. Berikutnya Putri Mar'atus Sholihah. Iya, Pak. Yo. Coba jelaskan apa ada berapa
sorry. Apa syarat-syarat agar sebuah hadis termasuk ke dalam hadis mutawatir? Jelaskan syarat-syarat hadis mutawatir. Yo, videonya diaktifkan. Syarat-syarat hadis diaktifkan. mutawatir ya, Pak. Videonya diaktifkan dulu. Jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan tidak berbohong. Dengarin dulu, videonya diaktifkan dulu. Videonya aktifkan dulu. Ayo. Silakan. Syarat-syarat hadis mutawatir, Pak. Yo. Yang pertama, jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan tidak berbohong. Putri, videonya gimana kok mati terus ini? Apa, Bapak? Kok mati terus videonya? Jangan dimatikan. Iya, Pak. Baik. Yuk. Tuh, mati lagi. Jumlah rawi. Mati lagi. Jangan mati dong videonya. Yuk. Jumlah rawi itu yang pertama harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan tidak berbohong. Terus yang kedua, berdasarkan tanggapan panca indera. Yang ketiga, keseimbangan jumlah rawi antara lapisan tobakoh pertama dengan lapisan berikut. Ya sudahlah, mati aja ini. Baik, berikutnya Pandu Diwanata, silakan. Ya, hadir, Pak. Coba jelaskan maksud dari syarat nomor 1 tadi itu. Maksudnya? Syarat nomor 1. Maksudnya? Yang perawinya itu nggak boleh dari 5 ya. Ayo, maksudnya apa? Saya tidak mau menjelaskan. Kamu yang menjelaskan. Mati videonya. Ayo Pandu. Kok mau mati videonya? Suaranya. Ayo. Jadi ini Pak jumlah rawinya itu harus mencapai ketentuan dan tidak orang-orang itu tidak berbohong. Maksudnya kayak orang-orang yang jujur. Apa maksudnya? Kenapa kok ada kalimat tidak mungkin berbohong? Tidak mungkin berbohong itu kayak misalnya si orang ini dipercaya sama orang-orang ngono, misalnya kayak Nabi Muhammad dapat gelar yang ini apa sih? Yang dapat dipercaya gitu, Pak. Maksudnya udah dikenal. Kalau sahabatnya itu meriwayatkan hadis, Nabi kan sudah wafat. Gimana itu? Iya, apa, Pak? Nabi kan sudah wafat ketika para sahabat itu meriwayatkan hadis. Nah, kenapa kok kaitannya dengan Rasul? Apa hubungannya? Pertanyaan saya, kenapa kok ada kalimat tidak mungkin berbohong? Apa maksud dari kalimat? Kok kenapa? Tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin berbohongnya itu ini, Pak. Misalnya kayak orang itu dikenal jujur gitu. Terus? Ya udah. Gitu, Pak. Ya sudahlah. Berikutnya Taufik Arsa. Mana Taufik Arsa? Ya Pak, hadir Pak. Taufik silakan. Yang kedua, berdasarkan tanggapan enggak, maksudnya bagaimana? Bagaimana Pak? Enggak kedengeran.
Maksud dari pengertian berdasarkan tanggapan panca indera. Maksud dari itu tuh kayak mereka menyampaikan harus benar-benar hasil pendengaran dan penglihatan sendiri, Pak. Coba kamu pindah tempat rame. Pindah tempat jangan yang rame. Bagaimana, Pak? Pindah tempat jangan di tempat yang rame. Baik, Pak. Iya kok tempat yang rame. Gimana? Iya, Pak. Pindah, jangan di situ. Baik, Pak. Angkuli. Cukup, Pak. Yo, coba jelaskan apa maksudnya itu. Baik, berdasarkan tanggapan panca indera maksudnya itu kayak mereka menyampaikan harus benar-benar hasil pendengaran sendiri atau penglihatan sendiri, Pak. Ya, gimana maksudnya penglihatan sendiri, pendengaran sendiri? Maksudnya kayak para perawi itu melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang terjadi gitu, Pak. Ya, bertemu langsung ya, jangan menitipkan ke orang lain, kan begitu maksudnya. Jadi pertemuan antara rowi satu dengan rowi kedua langsung dilihat langsung. Jadi itu harus berdasarkan tanggapan panca indera. Mendengarkan, melihat, menyaksikan. Oke, baik, yang kedua. Itu yang kedua ya. Berikutnya yang ketiga. Coba jelaskan. Siapa ini? Fitra Bila. Mana Fitra? Fitra, Ya, Pak. silakan. Yang ketiga. Yang ketiga artinya apabila ada sebuah hadis yang diriwayatkan Videonya dulu. apabila ada sebuah hadis yang diriwayatkan pada tobako pertama berjumlah 10 orang. Jadi nanti misalkan tobako kedua ada lagi, ketiga ada lagi, itu perawinya jumlahnya 10 orang juga, Pak. Ya, jadi gitu ya. Harus ada keseimbangan. Jumlahnya sama. Tobako satu sama, tobako kedua sama, tobako ketiga sama. Jadi misalnya contohnya, tobako satu itu sahabatnya 5 orang yang mendengarkan Rasul bersabda. Maka begitu pindah ke tobako kedua, jumlahnya juga minimal 5. Kalau misalnya cuma 3, gimana Pak? Ya berarti tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Tidak harus sama jumlahnya. Minimal 5, sama seperti 5 sahabatnya. Gitu ya? Oke. Baik, itu syarat hadis mutawatir. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya adalah terkait macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada 2. Pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Coba jelaskan dan berikan contoh dari hadis mutawatir lafzi, pengertian dan contohnya. Oke, silakan. Karina Lestari, mana videonya? Karina. Yo, silakan. Jadi hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mana redaksinya itu tetap satu makna dengan perawi lainnya. Terus kalau hadis mutawatir maknawi. Ya, jangan usah. Contohnya hadis mutawatir lafzi gimana? Jangan ke maknawi dulu, lafzi dulu. Contohnya. Kan saya bilang tadi contohnya juga. Nggak dengar saya ini. Sampai berbusa-busa saya ngomong dan dengar. Contohnya saya nggak tahu, Pak. Bukan ada di modul saya. Gimana? Ya sudah, berikutnya. Itu hadis mutawatir lafzi ya. Jadi antara kalimat dengan ucapan sama. Tidak ada yang berubah. Baik, yang berikutnya hadis mutawatir maknawi. Pengertian dan contohnya dijelaskan. Oke, silakan. Muhammad Solihin, mana videonya? Solihin. Hadir, Pak. Ya, silakan.
Mutawatir maknawi ya Pak? Ya. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang berbeda dalam menyusun redaksi matan, tetapi di dalamnya terdapat kesesuaian makna dan prinsipnya. Maksudnya gimana itu? Ayo, Solihin cepat. Kok diam aja kamu? Ayo, Solihin cepat. Dengan kata lain, menurut adat kebiasaan mustahil yang melakukan kesepakatan untuk berdusta berbeda-beda, tetapi bertemu pada titik yang sama. Iya, maksudnya apa tadi? Pengertiannya itu maksudnya gimana? Kok kepake kata berdusta? Halo, mana videonya nih? Solihin, bisa jawab nggak kamu itu? Iya Pak. Ya gimana? Hah? Nggak bisa, bilang aja kalau nggak bisa gitu loh. Nah, kalau nggak ada ganti yang lain coba ini. Tito, Triatmaja, Tito silakan Tito. Ayo ulangi lagi yang mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi yaitu hadis yang rawi-rawinya berbeda dalam menyusun redaksi matan, tapi di dalamnya terdapat kesesuaian makna dan prinsipnya. Maksudnya gimana? Contohnya seperti Maksudnya gimana? Itu kan bahasa yang ada di modul. Nah, sekarang bahasa kamu gimana memahaminya? Gimana, Tito? seperti Ayo, Pak Menteri Dalam Negeri nih, Pak Tito Karnavian nih. Pakai kaos, kuliah kok pakai kaos gimana sih kamu? Nah? Seperti ini Pak. Redaksi matanya itu membahas tentang ibadah. Tapi rawi-rawi lainnya juga ada tentang ibadah-ibadah juga yang nanti ujung-ujungnya akan membahas tentang ibadah-ibadah itu juga Pak. Paham kamu sih salah itu, pemahamannya salah. Contohnya coba gimana contohnya? Contohnya seperti Nabi Muhammad tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ketika doa dalam salat istisqa. Terus? Dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih-putih pada kedua ketiaknya. Ya apa yang maknawinya di mana di situ? Mutawatir maknawinya di mana? Nggak ngerti ya kamu ya? Bilang aja Pak, saya mohon maaf belum paham. Gitu aja repot. Oke, saya jelaskan dulu ya. Apa itu mutawatir maknawi? Oke, perhatikan nih. Biar jelas saya tampilkan modul saya. Oke, perhatikan ya. Saya tampilkan video saya, modul saya. Jadi ini ya. Yang dimaksud mutawatir maknawi itu lawan balik dari maknawi mutawatir lafzi ya. Karena mutawatir lafzi itu sama lafadznya. Jadi hurufnya sama, lafadznya sama, kalimatnya sama, bahkan artinya juga sama.
Semua redaksi bahasa yang digunakan dalam matan itu sama, lafdi, lafadznya. Nah, sedangkan yang maknawi kebalikannya. Lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Rawinya meriwayatkan lafadz yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Itu maknawi, mutawatir, maknawi. Contohnya nih, saya kasih contoh. Misalnya hadis tentang hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, di hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang digunakan kalimatnya hatta ruwiya bayadu ibtoihi. Kalimat ini. Nabi tidak mengangkat kedua tangannya selain dalam salat istisqa dengan cara sampai terlihat putih-putih dari kedua teliaknya. Jadi angkatnya gini ya. Jadi ngangkatnya Nabi gini. Ketika salat istisqa begini. Gini. Diangkat tangannya gini ya. Karena apa? Kalau gini kan terlihat ketiak putihnya, kelihatan. Tidak ditempelin tapi diangkat ditengadahkan lebar-lebar gitu. Itu kalimat di riwayat muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Tapi ada hadis lain yang juga meriwayatkan masalah yang sama, persoalan yang sama, kasusnya sama, tapi redaksi bahasa yang digunakan berbeda, bukan menggunakan ruwiya bayadu ibtohi, tetapi kalimat lain. Contoh yang diambil misalnya kalimat ini. Nih, perhatikan ya kalimat ini nih. Nah ini nih. Riwayatnya siapa? Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Dawud. Kalimat digunakan apa? Kana yarfa'u yadaihi hadwa mangkibaihi. Mengangkat tangannya hadwa mangkibaihi. Mengangkat tangan sejajar dua pundak. Sama juga posisinya gini ya. Diangkat. Sama juga sama kayak tadi. Hatta ruwiya bayadu ibtohi. Tapi dari segi kelihatan ketiaknya. Tapi kalau yang ini kalimatnya hadwa mangkibahi, sejajar bahu. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang jumlahnya lebih dari 10, misalnya 30, yang juga meriwayatkan hadis yang sama, kasus yang sama, cerita Nabi yang sama. Cuman redaksinya berbeda-beda. Nah, disitulah letak titik temu keduanya. Bukan keduanya, tapi 30 hadis yang sama. Situlah maknawinya maksudnya gitu ya. Artinya, walaupun kalimat yang digunakan berbeda-beda, ada yang menggunakan ruwiya bayadu ibtoihi, ada yang menggunakan hadwa mangkibaihi, ada 30 hadis lain yang menggunakan kalimat yang berbeda atau lafaz yang berbeda. Tetapi intinya mereka bertemu pada satu aspek. Apa? Aspek keadaan Nabi yang mengangkat kedua tangan di kala berdoa. Hanya di saat sholat istisqa. Gitu. Nah itulah hadis mutawatir maknawi. Nah gitu ya. Itu pengertian hadis mutawatir maknawi. Oke, jelas ya? Nah, berikutnya kita pindah ke hadis ahad. Tadi mutawatir, sekarang hadis ahad. Oke, sekarang pertanyaannya adalah coba jelaskan pengertian hadis ahad dan cabang-cabangnya. Ada berapa? Ada bagaimana pengertian hadis ahad dan berapa macam-macamnya. Oke, silakan Aufa Al-Mu'tasim Billah. Silakan Aufa. Iya, Pak. Yuk. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Contohnya seperti masyhur, aziz, gorib. Terus? Maksudnya Hadis apa itu? masyhur, Enggak ada. Maksudnya hadis ahad itu bagaimana? Coba jelaskan. Jangan cuma baca kamu.
Maksudnya gimana? Jadi maksudnya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Kalau misalkan ada syarat-syaratnya itu enggak termasuk, Pak. Ya apa syaratnya emang? Syarat hadis mutawatir itu apa? Apa syarat hadis mutawatir? Hah? Apa syarat hadis mutawatir? Yang tidak dipenuhi oleh hadis ahad itu apa? Apa bentuknya? Apa contohnya? Hah? Di mana? Alfa, nggak ngerti ya. Bilang aja Pak, saya udah paham Pak maksudnya gimana. Kan gitu beres. Ya, sudah. Coba ulangi, jelaskan. Muhammad Rohman, silakan. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawir. Di sini syarat-syarat hadis mutawir yaitu jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan. Bukan mutawir, mutawatir. Membacanya aja salah. Mutawatir. Jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan. Berarti hadis ahad yaitu jumlah rawinya tidak harus mencapai ketentuan. Dan syarat yang kedua dari hadis mutawatir, jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang tidak dimungkinkan tidak berbohong. Jadi hadis ahad itu tidak harus mencapai jumlah rawi ketentuan yang dimungkinkan dari hadis mutawatir. Terus? Apa lagi? Pembagiannya ya Pak. Enggak, kan belum selesai. Syarat hadis mutawatir itu apa saja yang tidak dipenuhi oleh hadis ahad, kan masih belum selesai itunya. Terus apa lagi syaratnya? Hah? Belum rampung tadi penjelasannya. Berdasarkan tanggapan panca indera. Terus apa gimana penjelasannya? Maksudnya berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Ya artinya gimana? Tadi konteksnya dengan hadis ahad loh, jangan bicara hadis mutawatir. Gimana? Jadi hadis ahad yaitu berita yang mereka sampaikan tidak benar-benar hasil pendengaran penglihatan sendiri atau bisa melalui orang lain gitu. Terus yang ketiga. Ayo cepat, Rahman. Saya cuma bahas ini dari tadi. Masih banyak pembahasan yang lain. Nah, ayo apa lagi? Kurang tahu Pak, itu doang. Udah. Oke, berikutnya. Jelaskan pengertian, jelaskan macam-macam hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3 ya. Pertama hadis ahad masyhur, kedua hadis ahad aziz, dan yang ketiga hadis ahad gharib. Masyhur, aziz, gharib. Coba jelaskan pengertiannya. Eka Fitriana, mana Eka? Silakan Eka. Hadis masyhur itu oleh 3 orang atau lebih.
dan hadisnya belum mencapai derajat mutawatir. Terus yang kedua, hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Namun dari 2 orang rawi itu ada 1 tobaq. Lalu selanjutnya akan disebarluaskan. Berluaskan. Perluasan gimana? Coba ulangi. Yang kedua, hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 rawi. Terus? Namun dalam 2 rawi itu ada 1 orang tobaqoh yang kemudian setelah diriwayatkan oleh dua orang rawi tersebut diriwayatkan oleh banyak orang. Maksudnya kayak 2 orang rawi itu yang buat gitu. Nah, nanti 2 orang rawi itu nyebarin ke orang lain buat ngeriwayatin hadis tersebut. Terus yang berikutnya apa tadi? Hadis gharib. Yang hadis gharib. Hadis gharib itu diriwayatkan oleh sanad bukan. Hadis gharib itu hadis yang periwayatnya menyendiri gitu. Maksudnya kayak dia suka menyendiri. Dan kesendiriannya itu terjadi pada sanad manapun. Sudah, itu saja. Itu aja, Pak. Nggak jelas. Ada nggak yang bisa menjelaskan tapi paham? Paham maksudnya itu apa? Bisa nggak? Yang paham sudah. Dari malam belajar, paham, dan bisa menjelaskan. Ada nggak? Pak, saya ingin mencoba, Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Khairul Kolam. Oke, silakan Khairul. Mas Khairul, silakan. Yang pertama itu untuk hadis masyhur. Untuk pengertiannya ini, hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan rawi-rawinya. Dan hadis masyhur ini ada kesamaan pengertian bahasa, para ulama juga memandang kesamaan pengertian istilah hadis masyhur. Jadi intinya hadis masyhur itu kan termasuk ke dalam hadis ahad. Kemudian hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, yang dimana perawinya ini berlainan. Kemudian seperti contohnya ini hadis yang berbunyi ani Nabi SAW, qala al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini diriwayatkan oleh 3 orang perawi dari kalangan sahabat. Nah, 3 orang perawi ini yang bernama, yang pertama ada yang dari Jabir bin Abdullah, ada yang dari Abu Musa al-Asy'ari, dan ada yang dari Abdullah bin Umar. Ketiga orang ini kan tobaqotnya ini tingkatannya sama dari kalangan para sahabat. Nah, mereka ini kan termasuknya perawi. Kita kembali lagi kepada pengertian hadis masyhur ini, yang hadis diriwayatkan oleh 3 orang perawi dalam satu tobaqot. Nah, ini itu 3 orang perawi ini yang dimaksudkan ke dalam pengertian hadis masyhur tadi. Kemudian hadis masyhur ini tidak apa ya? Hadis masyhur yang itunya itu dengan syarat mutawatir itu ada yang kurang. Pokoknya hadis ahad kan tadi dijelaskan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.
derajat mutawatir itu kembali kepada syarat mutawatir itu sendiri. Nah, hadis masyhur juga berarti tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi kan tadi hadis masyhur ini 3 periwayat. Nah, kan kalau misalkan hadis mutawatir itu ada yang bilang katanya harus 5. Nah, itu berarti kan kalau misalkan yang kurang dari 5 itu berarti bisa 4, bisa 3, itu kan termasuk hadis ahad. Nah, hadis masyhur ini termasuk hadis ahad yang dimana periwayatnya itu 3 orang. Berarti ini pengertian yang sangat jelas dalam memahami hadis masyhur itu sendiri. Begitu, Pak, untuk yang hadis masyhur. Intinya, jadi kesimpulannya, hadis ahad masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi jika diakumulasi jumlah rawinya itu tidak banyak jumlahnya, kan begitu ya? Banyak ada, tapi tidak banyak jumlahnya. Itu intinya. Hadis masyhur. Oke, baik. Yang kedua sekarang hadis aziz. Untuk yang hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Kendati 2 rawi itu pada satu tingkatan saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi lagi. Jadi hadis aziz ini yang diriwayatkan oleh 2 orang. Kalau tadi hadis masyhur 3 orang, kalau hadis aziz ini sekarang 2 orang. Nah, itu tuh pada satu tingkatan saja. Pada tingkatan sahabat diriwayatkan oleh 2 orang. Kemudian diteruskan lagi pada tingkatan tabi'in. Jadi intinya hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang ya. Kemudian contohnya itu seperti hadis dalam berbunyi. Langsung aja yang ketiga, yang hadis gharib. Biar cepat. Kalau hadis gharib itu hadis yang sanadnya itu terdapat hanya 1 orang saja yang memberikan atau menjelaskan hadis itu, perawinya hanya 1 saja. Jadi hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu dari semua tingkatan sanad. Hadis gharib ini berarti yang meriwayatkan 1 orang saja pada setiap tingkatan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi intinya hadis masyhur itu 3 lebih perawi yang meriwayatkan tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kalau mutawatir kan misalnya 5, 10, 20, 40, bisa puluhan jumlahnya. Jadi kalau yang masyhur itu hanya 3 atau lebih tapi tidak sampai puluhan. Sedangkan hadis aziz itu 2. Sedangkan hadis al-gharib itu 1. Jadi sedikit, semakin ke belakang semakin sedikit, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaannya adalah tentang hadis ditinjau dari segi kualitas. Hadis ditinjau dari segi kualitas itu ada 3. Pertama, sahih, 2 hasan, 3 dhaif. Coba jelaskan pengertiannya masing-masing. Oke, silakan menjawab. Dinda Lutfiatul Jannah. Mana Dinda? Mana Dinda? Silakan Dinda, ayo. Hadir, Pak. Silakan. Hadis berdasarkan tinjauan dari kualitas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang pertama itu ada hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak memiliki cacat atau ilat, dan tidak janggal atau syadz. Untuk hadis sahih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hadis sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat utama hadis sahih. Yang kedua ada hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang keadaan rawinya tidak memenuhi syarat kuat hafalan, namun mereka terkenal jujur, lalu ditemukan sanad lain yang lebih kuat yang mampu menutupi kekurangannya. Yang kedua yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, namun tidak kuat ingatannya, sanadnya bersambung, dan tidak terdapat ilat, serta kejanggalan pada matannya. Untuk pembagian dari hadis hasan sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis hasan li zatihi. Dinda, coba
jelaskan pakai bahasa kamu sendiri apa maksud dari pengertian hadis sahih. Coba jelaskan. Kan tadi masih ada yang belum jelas. Hadis sahih itu kan diriwayatkan oleh rawi yang adil. Jadi kayak dari periwayatan itu udah diiniin sama orang yang terpercaya gitu Pak. Misalnya kayak hadis dari riwayat Abu Hurairah, terus dari Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud juga, dan masih banyak lainnya Pak. Terus yang lain, yang tamud dopti itu maksudnya bagaimana? Yang gimana Pak? Tamud dopti, tadi kan ada itu. Mana kalau adrun tamud dopti, nah itu maksudnya gimana? Tamud dopti. Yang sempurna ingatannya. Ya gimana maksudnya? Yang ingatannya itu tidak lupa Pak. Tidak lupa gimana? Ya, penjelasannya gimana, Pak? Saya belum terlalu paham Pak di bagian ini. Muttasilus sanadi, apa maksudnya? Sanadnya bersambung. Iya, gimana maksudnya? Belum terlalu paham Pak. Belum tahu, Pak. Ya sudahlah. Oke, berikutnya. Coba jelaskan pengertian hadis dhaif. Nah, siapa ini yang belum ya? Mumtasya Juwono Putri. Mana Mumtasya? Halo, Mumtasya? Anybody here? Mumtasya? Ayo, mana Mumtasya ini? Kok diam aja? Jangan tidur orangnya ini. Kuliah kok tidur. Lina Herlina, silakan. Mana Lina? Lina. Hadir, Pak. Mana videonya? Ayo, videonya. Yo, silakan Lina. Jelaskan hadis dhaif, pengertiannya gimana? Hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Memang syarat hadis sahih itu apa yang hilang? Coba jelaskan bagaimana pengertian itu. Kan dari hadis sahih itu ada syaratnya itu kan ada rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak memiliki cacat, dan tidak janggal. Nah, mungkin dalam hadis dhaif itu ada kecacatan, terus mungkin sanadnya tidak bersambung atau putus di tengah jalan, jadi hadis dhaif gitu Pak. Baik ya, jadi itu ya putus tidak berhubungan dengan adanya syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita mengenai hadis dan macam-macamnya. Nah, nanti lebih lengkap mengenai hadis sahih apa dan bagaimana akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Termasuk juga hadis dhaif, bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana pembagiannya, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena itu sangat panjang ya. Isinya itu berbagai macam hadis dhaif. Jadi untuk membahasnya itu butuh materi tersendiri ya. Butuh sesi perkuliahan tersendiri. Nanti akan ada tugas juga di situ di materi tentang hadis dhaif. Kalian bisa pahami dengan baik. Oke, baik, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di-skip dulu. Karena hari ini saya
sedang menguji munakosah. Jadi waktu terbagi untuk kuliah dan untuk ujian munakosah. Jadi saya harus bagi waktu saya. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafadz hamdalah. Absen sudah muncul, silakan diisi sebelum jam 17.30. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.